Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik anak-anakku sekalian, kelas 6 kita alhamdulillah bisa bertemu lagi dalam pembelajaran tarbiyah Islamiyah. Adapun pada hari ini, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi tentang as-shaum, tentang puasa ya, tentang puasa. Ahdafud dars, ini tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah satu, yata'aruf makna siyam, mengetahui definisi puasa atau pengertian puasa. Yang nomor dua, yata'aruf fadla syahri Ramadan, akan mengetahui keutamaan bulan Ramadan. Yang nomor tiga, ya yubayyin ajras shaimin, kita akan tahu pahalanya orang-orang yang berpuasa. Yang nomor empat, yuqaddiru fadla lailatul qadar, kita akan mengetahui keutamaan malam Lailatul Qadar, sehingga di bulan Ramadan itu ada satu malam namanya malam Lailatul Qadar yang sering kita muliakan dan sering kita tunggu-tunggu ya oleh kaum muslimin, semua kaum muslimin di dunia pada bulan Ramadan itu. Kemudian nomor 5, yastashiru asal taqwa minasyam, ya, akan mengetahui bagaimana hikmahnya atau tujuan berpuasa itu. Kita lanjut, Iqra wa ta'allam, Iqra bacalah, wa ta'allam dan pelajarilah. Diawali dengan surat Al-Baqarah ayat 185. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum asy-syahra falyasum wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra wa litukmilul iddata wa litukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Ini dalil tentang bulan Ramadan ya, di mana bulan Ramadan itu diturunkan Al-Qur'an hudal linnas sebagai petunjuk manusia, wa bayyinatin minal huda dan menjelaskan petunjuk, wal furqan dan sebagai pembeda antara hak dan batil. Faman syahida minkum asyhara, ya, barang siapa yang menyaksikan bulan Ramadan, falyasum, maka berpuasalah. Wa man kana maridon, barang siapa yang sakit ketika bulan Ramadan, au ala safarin, atau berada dalam perjalanan, fa'iddatun, maka puasanya digantikan di di hari lain, di bulan yang lain. Yuridullahu bikum yusra, Allah menginginkan kepada kalian al-yusra, kemudahan, wala yuridu bikumul usra, dan Allah tidak menginginkan untuk kalian itu kesulitan. Walitukmilul iddata, dan sempurnakanlah ya al-iddah, puasa kamu, walitukabbiru, dan mengucapkan takbirlah ya, mengucapkan takbir, mengagungkan Allah, ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Semoga Allah SWT semoga kita menjadi orang-orang yang bersyukur. Inilah dalil tentang bulan Ramadan. Kita lanjutkan. Faradallahu ta'ala 'alal muslimin siyami syahri Ramadan fi sanati tsaniyah minal hijrah. Allah telah mewajibkan, faradallahu ta'ala, Allah telah mewajibkan kepada orang-orang muslim apa? Siyami syahri Ramadan, puasa bulan Ramadan itu fi sanati tsaniyah, pada tahun 2 Hijriyah. Jadi sekali lagi, bahwa Allah mewajibkan kaum muslimin untuk berpuasa di bulan Ramadan itu dimulai pada tahun kedua Hijriyah. Jadi setelah Nabi Muhammad hijrah atau pindah ke Madinah 2 tahun. Artinya sebelum Nabi Muhammad hijrah ke Madinah atau masih tinggal di Makkah,
kewajiban puasa Ramadan itu belum ada. Lanjut, wa shaumu Ramadan ahadu arkanil Islam al-khamsi. Puasa bulan Ramadan itu adalah ahadu arkan, salah satu rukun Islam yang 5, allati bayyanaha lana Rasulullah fi hadisihi, di mana Rasulullah telah menjelaskan kepada kita fi hadisihi, dalam hadisnya, haitsu qala, di mana beliau bersabda, bunyal Islam ala khams. Islam itu dibangun di atas 5 pondasi. Syahadatu Allah, 1, bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, wa anna Muhammadan, dan bersaksi bahwa Muhammad, sesungguhnya Muhammad adalah Rasulullah, adalah utusan Allah, wa iqamis shalah, dan kedua salat, wa itaiz zakat, yang ketiga zakat, wa shaumur Ramadan, yang keempat puasa Ramadan, wa hajjul baiti, dan yang kelima naik haji atau melaksanakan ibadah haji, liman istata'a, bagi orang yang mampu. Ini khusus ya, khusus tentang ibadah haji, rukun Islam yang kelima itu diperuntukkan kepada orang yang mampu ya. Oke, lanjut. Wa qad faddalallahu ta'ala, Allah telah mengutamakan syahrul Ramadan, bulan Ramadan, ala sair suhur, di atas bulan-bulan yang lainnya. Kenapa Allah telah memuliakan bulan Ramadan, mengutamakan ya, memberikan kelebihan di bulan Ramadan? Karena Allah fa'anzala fihil Qur'an, karena Allah telah menurunkan Al-Qur'an di bulan Ramadan. Waja'alahu, dan Allah telah menjadikan bulan Ramadan sebagai musiman lit-ta'ah, sebagai bulan waktu untuk memperbanyak ibadah, lit-ta'ah, untuk memperbanyak ketaatan atau ibadah kepada Allah. Kita tahu bahwa di bulan Ramadan ya, banyak kegiatan-kegiatan keagamaan seperti sholat tarawih ya, sholat qiyamul lail, tadarus ya, sholat duha, dan banyak-banyak masjid atau mushola yang mengadakan kegiatan pesantren kilat ya, untuk mengadakan kajian-kajian keislaman. Itu bukti bahwa di bulan Ramadan ya, banyak kegiatan atau ketaatan untuk beribadah kepada Allah. Waqtasu, dan yang ketiga, Allah mengkhususkan di bulan Ramadan itu ada malam Lailatul Qadar. Apa itu Lailatul Qadar? Allati hiya khairun min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar itu adalah khairun, lebih baik daripada 1000 bulan, min alfi syahr, daripada 1000 bulan. Qala Allah Ta'ala, Allah telah berfirman, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Ini surat Al-Qadar menjelaskan tentang keutamaan malam Lailatul Qadar ya. Inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi idni rabbihim min kulli am. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Ya, surat Al-Qadar ini menjelaskan tentang keutamaan malam Lailatul Qadar. Kita lanjut. Ja'alallahu ta'ala, Allah juga menjadikan bulan Ramadan sebagai apa? Maghfiratan lidzunub, sebagai bulan penuh ampunan terhadap dosa-dosa manusia ya. Dosa kita sebagai orang mukmin tentunya banyak dosanya, baik dosa yang sengaja maupun tidak sengaja. Nah, dengan bulan Ramadan Allah akan mengampuni semua dosa-dosa kita yang telah lalu. Dimana ini dijelaskan dalam hadis bahwa Rasulullah bersabda, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min damihi. Siapa saja yang puasa di bulan Ramadan imanan, karena keimanan kepada Allah ya, bukan karena dipaksa. Ramadan, siapa saja yang puasa di bulan Ramadan imanan karena ingin karena
karena apa? Karena menjalankan karena Allah. Iman itu karena keyakinan kepada Allah, karena keimanan kepada Allah, bukan karena dipaksa oleh orang lain, bukan karena dipaksa oleh orang tua, bukan karena ingin dipuji sama orang lain, ya betul-betul karena keinginan atau keimanan kita kepada Allah. Wahtisaban, dan betul-betul ingin mengharapkan pahala dari Allah. Ghufira lahu, maka akan diampuni ma taqaddama min dzambih, dosa-dosanya yang telah lalu. Oke, lanjut. Wa yajibu 'ala shaim. Nah, ini kewajiban kepada orang yang berpuasa itu apa? Wa yajibu, dan wajib 'ala shaim kepada orang yang berpuasa apa? An yatajannaba sulukus sayy. Harus menjauhkan atau menghindari perilaku yang jelek, ya. As-suluk, perilaku asai yang jelek, bisyam, ketika puasa, wa ba'dahu, dan setelah puasa. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laisa siyamu minal akli wasyurb. Karena sungguhnya puasa itu bukan hanya menahan minal akli, menahan makan dan minum. Innama siyam, sungguhnya puasa itu adalah menahan minal lagwi warofas, menahan dari perkataan yang tidak bermanfaat, warofas, dan menahan dari perkataan yang tidak sopan, yang tidak, perkataan kasar, perkataan jorok, ya, kotor, itu namanya rofas, ya. Maka hindari al-lagu dan rofas itu. Insabaka, jika ada seseorang yang mengancammu, ahadun, ya, atau menghinamu, atau au jahila alaika, atau ada yang mengancam kamu, fala taqul, maka katakanlah kepada dia, inni shaim, sungguhnya aku sedang berpuasa. Inni shaim, sungguhnya aku sedang berpuasa. Ini ada 2 kali diulang-ulang, inni shaim, inni shaim. Ini menunjukkan bahwa kita tidak boleh terpancing emosi ketika kita dihina atau ditekan sama orang lain di saat kita sedang berpuasa. Kenapa? Kalau kita terpancing atau ikut-ikutan atau membalas perkataan orang yang mengancam kita dengan apa? Dengan perkataan kotor lagi, dia menghina, kita hina lagi. Dia mengatakan perkataan yang kasar, kita balas dengan perkataan kasar. Itu tidak boleh kalau kita sedang berpuasa, karena akan membatalkan puasanya atau paling tidak mengurangi pahalanya puasa. Sudah. Nih, ma'anil mufradat. Mufradat adalah kata-kata yang ada dalam hadis, ya. Al-laghu itu artinya al-kalam alladzi la khaira fihi, perkataan yang tidak ada manfaatnya. Al-laghu ini, di sini ada al-laghu, ini dijelaskan bahwa al-laghu itu adalah al-kalam alladzi la khaira fihi, perkataan yang tidak ada manfaatnya, tidak ada baiknya. Ar-rafas, apa itu rafas? Ini rafas ini dijelaskan di sini. Ar-rafas adalah al-kalam alladzi yunafi husnul adab, perkataan yang tidak ada yang tidak ada sopan santunnya. Artinya perkataan yang bisa dikatakan perkataan yang jorok, perkataan yang kotor, ya, atau perkataan yang tidak sopan, ya. Sabaka ay satamaka, mengancammu atau menghinamu, ya, menghinamu. Jahila alaika atau hawala istifzazuka, berusaha mengancam, ya, istifzazuka, mengancam kamu. Nah, itu ada penjelasan dari hadis laisa siyam, itu, ya. Oke, lanjut kepada latihan dan soal. Bagian pertama ini khata au sahih. Nomor 1, lis-shaim ajrun azimun la ya'lamuhu illallah. Bagi orang berpuasa itu ajrun azim. Lis-shaim, bagi orang yang berpuasa, ajrun azim, pahala yang besar. Ajrun azim, pahala yang besar, la ya'lamuhu illallah, tidak diketahuinya kecuali oleh Allah. Jadi tidak ada orang yang mengetahui pahalanya orang berpuasa kecuali Allah. Saking apa? Saking pahalanya, saking besar pahalanya bagi orang yang berpuasa.
Nomor 2, yuraddu as-shaim al-isaah bil isaah. Yaruddu as-shaim, orang yang berpuasa membalas al-isaah, kejelekan, bil isaah, dengan kejelekan lagi. Atau sahih? Salah ya. Jadi nomor 1 ini jawabannya adalah sahih, bahwa orang yang berpuasa itu pahalanya, saking pahalanya besar sekali, maka hanya Allah yang mengetahui. Nomor 2, orang yang berpuasa itu katanya harus membalas kejelekan dengan kejelekan di saat puasa. Nah, ini pernyataan yang salah, khoto ya. Kalau kita dihina atau diancam, maka lebih baik kita katakan bahwa inni shaim, bahwa aku sedang berpuasa. Aku sedang berpuasa, bukan dibalas dengan kejelekan lagi, bukan dibalas dengan kehinaan, menghina lagi. Itu tidak benar ya, bahkan akan membatalkan puasa dan mengurangi pahalanya puasa. Baik, nomor 3, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar itu adalah khairun, lebih baik daripada 1000 bulan. Atau sahih? Salah betul pernyataan ini? Ya, sahih ya. Benar ya pernyataan bahwa memang Lailatul Qadar itu adalah lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan sama dengan berapa tahun? Sekitar 80 tahun ya. Baik, bagian kedua. Ini pilih jawaban yang tepat. Afdalu syuhuril amil hijri syahru, bulan yang paling utama di bulan Hijriah, di tahun Hijriah itu adalah bulan Syahrul Ramadan ya. Ini jawabannya Ramadan. Nomor 2, ja'alallahu ta'ala kullu amal ibnu adam lahu illa. Nomor 2, Allah menjadikan setiap perbuatan, setiap amal manusia itu lahu, untuk dirinya ya. Sholat, dia mendirikan sholat atau melaksanakan zakat, itu pahalanya buat dirinya. Atau memang untuk semua amal itu buat diri, kembali kepada diri masing-masing, di manusia masing-masing. Tetapi dengan berpuasa di sini jelaskan illa as-shaum, kecuali puasa, fa innahu lillah, sesungguhnya berpuasa itu adalah lillah, untuk Allah, bukan untuk manusia. Itu makanya pahalanya lebih besar, pahalanya besar, yang hanya Allah yang maha tahu. Sebesar apa pahala yang puasa itu, Allah lah yang tahu. Bagian ketiga ini dijawab ya. Mata furidus siyam, mata kapan furido diwajibkan puasa Ramadan itu? Jawabannya apa? Pada tahun keberapa diwajibkannya berpuasa? Diwajibkannya pada tahun kedua tahun Hijriah, pada tahun kedua Hijriah ya. Jawabannya ada di nomor berapa? Nih, nomor 1 jawabannya di Fisanatis tsaniyah minal hijrah, pada tahun kedua Hijriah. Oke, nomor 2, ma fadlu Lailatul Qadar, apa keutamaan malam Lailatul Qadar? Malam Lailatul Qadar itu jawabannya khairun min alfi syahr ya, bahwa malam Lailatul Qadar itu adalah lebih baik daripada 1000 bulan. Jadi ini kata-kata ini khairun min alfi syahrin itu menjadi jawaban nomor 2 ya. Jawaban nomor 2 ini. Oke, nomor 3, ma jazaa'us shaimin, apa balasan orang berpuasa? Jazaa'us shaimin, apa pahalanya orang berpuasa? Pahalanya orang berpuasa itu hanya Allah lah yang tahu. Saking besarnya pahalanya, maka hanya Allah yang tahu. Ya, apa jawabannya?
la ya'lamuhu illallah. Nih, ajrun azim la ya'lamuhu illallah. Ini jawabannya. Ajrun azim, yang berpuasa itu adalah pahala yang sangat besar. La ya'lamuhu illallah, hanya Allah lah yang tahu. Yang nomor 4, madza yaf'alu shaimin idza ahanu ahad. Madza yaf'alu shaimu, apa yang dilakukan oleh orang yang berpuasa ketika dia dihina? Ya, apa jawabannya? Ketika dihina maka fal takul. Ini jawabannya fal takul inni shaim. Maka yang harus dilakukan oleh yang berpuasa ketika dihina orang lain adalah inni fal takul. Maka harusnya mengatakan inni shaim, sungguhnya aku sedang berpuasa. Inni shaim, sungguhnya aku sedang berpuasa. 2 kali diulang-ulang, itu menunjukkan bahwa kita ketika dihina itu jangan membalas menghina lagi, tapi katakan kepada dia bahwa aku sedang berpuasa. Kayak kegiatan yang keempat ini melengkapi ya. Akmil asyaklitar, ini min fadhaili syahr Ramadan, keutamaan bulan Ramadan. Pertama apa? Keutamaannya wa anzalallahu. Nih keutamaan di bulan Ramadan tadi sudah dijelaskan. Pertama apa? Fa anzal fihil Qur'an, diturunkannya Al-Qur'an. Terus yang kedua, wa ja'alahu musiman lit ta'ah. Yang pertama sekali lagi anzala fihil Qur'an, yang kedua musiman lit ta'ah. Yang ketiga, waqtasu bi lailatul qadar. Waqtasu bi lailatul qadar, Allah mengkhususkan malam kemuliaan, adanya malam Lailatul Qadar. Yang keempat adalah maghfiratan lidzunub. Jadi ini adalah jawaban daripada soal nomor atau bagian 4. Jadi di sini adalah jawabannya apa tadi? Pertama anzala fihil Qur'an, yang ini musiman lit-ta'ah. Yang ketiga apa? Musiman ini yang pertama tadi anzala fihil Qur'an, yang kedua musiman lit-ta'ah, yang ketiga waqtasu bi lailatul qadar, adanya Lailatul Qadar, yang keempat adalah maghfiratan lidzunub. Allah jadikan bulan Ramadan sebagai bulan ampunan. Oke, itu ya, kita sudah menjelaskan tentang puasa dan berikut latihan soalnya. Oke, itu saja yang dapat Ustaz sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan kalian bisa mengulang-ulang pembelajaran tarbiyah ini, khususnya untuk materi tentang puasa atau bab kedua, pelajaran yang kedua di bab kedua ya, tentang puasa. Baik, kita akhiri dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran ala ihtimamikum. Ila liqa ma'assalamah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.